Otaknya jadi goblok. Para ustadz, para kiai, para habaib dikriminalisasi. Habib Rizik memasukkan penjara. Para ustadz, para kiai, para habaib mau dibungkam mulutnya masing-masing, diancam, difitnah, dicaci maki. Disangkanya kami para habaib takut kali. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian, dalam tubuh kami mengalir darah pejuang. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali, beliau wafat diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali, Husain bin Fatimah binti Rasulullah. Beliau wafat dibunuh, dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Terpisah kepala dengan jasadnya. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Darah-darah beliau mengalir di dalam tubuhnya kami para habaib, maka kami akan tetap tegak berdiri menantang segala macam kezaliman. Dan yang lainnya ada yang membuat provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Tes DNA dulu Bahar bin Smith ya. Jangan semua kalian itu mengklaim ya, kakek kami Sayyidina Ali, kakek kami Hasan, kakek kami Husain. Jadi kalian itu jangan mengklaim sana sini ya. Jadi DNA kalian itu bukan DNA J1, melainkan adalah DNA G, plat G, yaitu dari mana? Dari Kaukasus sana yang hijrah ke Hadramaut Yaman. Jadi kalian itu bukan asli Yaman, apalagi keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Arab bukan, apalagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok dengan pedihnya Bahar bin Smith ini mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki kakek-kakek yang sangat mulia teman-teman ya, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Allahu Akbar. Jelas-jelas ini adalah doktrin-doktrin yang disampaikan oleh Bahar bin Smith agar umat Islam ini percaya, agar umat Islam ini mencintai sosok Bahar bin Smith yang katanya bersambung kepada orang-orang mulia yaitu Rasulullah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Dan yang lainnya ada yang membuat provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Ada lagi provokator. Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Faham apa tidak ini? Faham. Halo? Faham? Sehingga akhirnya mereka bisa bilang Jawa adalah pintu tarim, Indonesia milik aulia tarim. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ibu Pertiwi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Baru beberapa puluh tahun merdeka, tiba-tiba ada gejala lagi, kita mau dijajah oleh penjajah berjubah. Naudzubillah min. Naudzubillah. Itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan, itu yang saya perhatikan. Masya Allah. Saya tidak punya kepentingan. Dan sering saya katakan, apapun yang saya ucapkan ini bukan berdasarkan kebencian. Naudzubillah. Bukan berdasarkan saya punya kepentingan. Dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Dasarnya adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dasarnya adalah demi menyelamatkan akidah, demi menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan spiritual dan politik. Yeah. Allahu Akbar. Nah jadi padahal yang namanya Ustadz Rizik Syihab, Ustadz Masya Allah, itu mereka semua sahabat-sahabat saya sejak muda itu. Sampai saya di podcast sama beliau, saya menangis. Ya Allah, saya sedih banget ini. Saya harus mengatakan yang hak sementara mereka adalah sahabat-sahabat saya. Tapi kebenaran harus diutarakan. Sepedih apapun perasaan saya. Lalu saya katakan goalnya, satu, mari selamatkan akidah umat. Kedua, jaga Indonesia dari skenario yang terang benderang di media sosial. Terang benderang Indonesia milik aulia tarim. Apakah kurang jelas ini? Iya. Halo?
Apakah kurang jelas tujuan mereka? Jadi ini dari dasar hati yang tulus sebagai umat Muhammad SAW dan sebagai anak bangsa Indonesia. Penjajahan perbudakan spiritual. Nah itu dengar kamu tuh, penjajahan perbudakan spiritual. Ngono loh. Tetapi karena kita sama-sama umat Islam, ini memang harus kita selesaikan. Ya. Namun goalnya nanti pertama tentu selamatkan Indonesia dari penjajahan mereka. Makanya saya sepakat dengan Gus Abbas, pemerintah harus turun tangan ini. Ini masalah bangsa, masalah NKRI. Harus turun tangan. Kalau enggak saya khawatir ini bisa perang saudara. Bukan antara Alawi dan umat, bukan. Antara kita sama kita. Iya, betul. Alawi nonton. Betul nggak? Betul. Oleh karena itu, goalsnya nanti ketika mereka dinyatakan bukan turunan Nabi, tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi dalam kesetaraan. Bukan dia sebagai tuan, kita sebagai budak. No. Rekat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Kita muliakan siapa yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kita muliakan siapapun yang berilmu, tadi golongan mereka dari manapun. Dan kita muliakan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kemuliaan atas nasab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perbaiki sistem sosial antara Ba'alawi dan pribumi. Kalau sama-sama merekat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan. Jangan kami putra bangsa jadi budak-budak kalian, secara spiritual ataupun secara politik. Last but not least, Rasulullah SAW punya spesifikasi dibandingkan dari 124.000 nabi yang diturunkan Allah. Ada 313 rasul. Semuanya misinya sama, untuk menyampaikan la ilaha illallah. Tapi ada spesifikasi Rasulullah. Di samping itu, beliau ditugaskan untuk membangun akhlak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Bang Haji Roma Irama mengenai ya itu ya Habib Alawi ini seperti Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab ketika berceramah memprovokasi umat. Ini sangat berbahaya teman-teman ya, karena ini adalah doktrin-doktrin yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin Nusantara ini teman-teman. Dan saya yakin teman-teman ya, kalau mereka itu ceramah ada di Malaysia, di tetangga kita itu ya, negara tetangga kita, oh udah pasti ditangkap teman-teman, pasti ditangkap. Ini adalah orang contoh menghasut ini. Ditangkap, diangkut, dan tidak diberi izin lagi untuk berceramah. Karena apa teman-teman? Karena ceramahnya isinya hanya menghasut, memprovokasi. Jadi apa namanya itu mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi masyarakat itu diajak untuk membenci pemerintah. Lalu kemudian mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Nah, nanti yang apa namanya itu, yang muhibinnya, yang gak muhibinnya dibenturkan. Ya mereka apa? Mereka nonton teman-teman. Mereka ketawa-ketawa, berhasil gitu. Nah, untuk bila teman-teman ya jangan sampai ya teman-teman. Jangan sampai ya negara Indonesia ini ya hancur seperti di Yaman sana yang isinya hanya perang saudara teman-teman. Kita itu ingin hidup damai. Kita itu ingin hidup yaitu tidak ada seperti keributan-keributan ya, apalagi masalah ini teman-teman ya. Setiap ada apa gitu ya pasti ada Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab. Tapi tidak apa namanya itu membuahkan solusi teman-teman, tapi malah memperkeruh suasana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama ini ya semoga kaum muslimin terutama Nusantara ini sadar, yang masih jadi muhibbin sadar ya, jangan sampai dijajah secara spiritual. Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.